Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solehah kelas 2 Sofia? Kembali lagi dengan Bu Fatimah. Agar pelajaran ini diberkahi oleh Allah, kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, kita lanjutkan materi dari tema 3 subtema 1. Nah, kali ini muatan pelajarannya adalah matematika. Mari kita lihat tujuannya. Ada 2 ya tujuannya. Yang pertama, mengenal dan membandingkan pecahan nilai uang. Ya, jadi nanti kita akan mengenal uang, lalu membandingkan besar dan kecilnya uang tersebut. Dan yang kedua, menentukan nilai uang dalam kehidupan ekonomi sederhana. Ya, jadi kita tentukan nilai uang ini berapa. Yuk kita lanjut pelajarannya. Pertama-tama kita harus mengenal pecahan uang logam. Ini uang berapa, Nak? Iya betul, uang 100 rupiah. Uang 100 rupiah ini kalau ditulis dengan R besar, P kecil yang menunjukkan dia mata uangnya rupiah, lalu 100, 100. Nah, khusus untuk uang, itu di akhirannya dikasih koma, kasih 02 yang menunjukkan sen. Berarti tulisannya R besar, P kecil, dijarak ya, 100,00. Paham anak-anak ibu ya? Kalau dibacanya 100 rupiah. 100 rupiah. Berarti kalau ditulis, dia dalam bentuk angka. Sedangkan kalau dibaca dalam bentuk huruf. Kita lihat lagi pecahan yang berikutnya. Ini adalah uang 200 rupiah. Bagaimana kalau ditulisnya angka atau huruf? Angka. Ditulisnya R besar, P kecil, jarak 200 yang menunjukkan 200, lalu koma 00. Dibaca 200 rupiah. Pecahan uang logam yang berikutnya. Ini adalah uang 500 rupiah. Kalau ditulis RP, R besar, P kecil, di jarak 500,00. Kalau dibaca 500 rupiah. Pecahan yang terakhir dari uang logam, ya uang 1.000 rupiah. Ditulis RP, R besar, P kecil, di jarak 1 titik. Nah, kalau untuk 1.000 atau untuk ribuan, dikasih titik. Baru di belakangnya ada 3 digit angka. Kalau 1.000, 3 digit angka ini adalah 000. Berarti harus ada titiknya sebagai pemisah antara 3 digit yang terakhir ini dengan angka yang ada di depannya. Baru di akhir kita kasih koma 00 seperti biasa. Nah, uang ini dibaca 1.000 rupiah. Tidak boleh pakai Y ya. Rupiah. Tidak pakai huruf Y. Perbandingan uang. Di sini ada uang berapa, Nak? Uang 100 rupiah. Betul. Lalu, ini ada uang 200 rupiah. Jangan lupa ya cara menulisnya seperti ini. Ada uang 100, ada uang 200. Ketika dibandingkan, 100 ini apakah lebih kecil atau lebih besar dari uang 200 rupiah? Lebih kecil, berarti kita tulis 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Untuk penulisannya kita tulis seperti ini. 100 rupiah lebih kecil dari 200 rupiah. Kasih titik. Kita lihat lagi perbandingan yang berikutnya. Ada uang 1.000 rupiah. Lalu ada uang 500 rupiah. Nah, 1.000 rupiah ini lebih besar atau lebih kecil dari 500 rupiah? Lebih besar. Oleh karena itu kita tulis
Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Sudah bisa membandingkannya anak-anak ibu? Insya Allah bisa ya. Sekarang kita lanjut. Uang kertas. Nah, ini yang sering anak-anak ibu gunakan juga ya. Selain uang logam, kita Indonesia juga punya uang kertas. Yang pertama ini uang Rp1.000. Uang Rp1.000 ini sama seperti penulisannya uang logam tadi. Ditulis Rp 1.000. Nolnya ada 3 setelah tanda titik. Lalu di akhir kita kasih seperti biasa, koma 00. Nah, kalau dibacanya Rp1.000. Bisa ya anak-anak ibu ya? Rp1.000. Uang kertas yang kedua, Rp2.000. Nah, ini ditulis mirip seperti uang 1.000. Hanya saja angka satunya kita ganti dengan angka 2. Rp, R besar, P kecil, 2.000. Nolnya ada 3 setelah tanda titik. Baru koma 00. Ini dibaca Rp2.000. Nah, pecahan ribuan yang terakhir adalah uang Rp5.000. Ditulis Rp, R besar, P kecil, 5.03 kali, koma 02 kali. Lalu dibaca Rp5.000. Nah, ketiga-tiga ini adalah pecahan uang ribuan. Selanjutnya, pecahan uang puluhan ribu. Uang Rp10.000. Ditulis Rp, R besar, P kecil. Nah, kalau 10.000 kita tulis dulu 10. Baru titik, baru dibuat nolnya 3 yang menandakan dia ribuan. Koma 00. Kita ulangi lagi ya. R besar, P kecil, 1, 0 atau 10 ya. Titik, 03 kali, koma 02 kali. Ini dibaca Rp10.000. Uang puluhan ribu yang kedua adalah uang Rp20.000. Mirip seperti uang Rp10.000. Hanya saja tulisannya kita ganti dengan angka 2. R besar, P kecil, 2, 0 yang menunjukkan 20. Titik harus ada titik ini ya. 0 3 kali yang menunjukkan dia ribu. Koma 00. Dibaca Rp20.000. Nah, ini uang pecahan puluhan ribu yang paling besar. Uang Rp50.000. Ditulis Rp 50.000, 00. Dibaca Rp50.000. Uang kertas yang terakhir ini adalah yang pecahannya yang paling besar di Indonesia. Uang Rp100.000. Nah, uang ini ditulis R besar, P kecil, 100. 100-nya kita tulis dulu ya. Karena dia kan 100.000. Baru kita buat ribuannya. Kasih 0, 3, 00. Nah, jangan lupa ya. Kalau dari belakang ini ada 3 angka, kita kasih titik sebagai pemisahnya yang menandakan dia adalah ribuan. Uang ini dibaca Rp100.000. Nah, kita masuk lagi perbandingan uang. Ada uang Rp5.000, ada uang Rp1.000. Nah, di tengah-tengah ini kita buat apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, betul. Uang Rp5.000 ini lebih besar dari uang Rp1.000. Berarti kita tulis uang Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Kita lihat perbandingan yang berikutnya. Ada uang Rp2.000. Ada juga uang Rp5.000. Antara angka 2 sama angka 5, berarti angka 2 ini lebih kecil atau lebih besar?
lebih kecil. Oleh karena itu kita tulis uang Rp2.000 lebih kecil dari Rp5.000. Kasih titik. Jangan lupa pada awal kalimatnya huruf besar ya. Perhatikan harga-harga berikut ini. Nah, pada pelajaran sebelumnya Siti menemani ibunya ke pasar kan? Nah, di pasar Siti melihat berbagai macam benda. Ada bayam, tempe, dan mangga. Anak-anak ibu, siapa yang gak suka bayam? Ya Allah, bayam itu banyak loh manfaatnya, terutama untuk darah kita. Nah, anak-anak ibu jangan malas-malas ya memakan sayur karena itu sangat baik untuk pencernaan kita. Siapa anak ibu yang suka tempe? Ayo, tunjuk tangan. Nah, ibu juga suka nih. Tempe ini terbuat dari kedelai. Ini mengandung protein yang tinggi, baik untuk pertumbuhan. Anak-anak ibu kan sedang masa pertumbuhan nih. Nah, bagus untuk makan tempe. Ini buah mangga. Kayaknya anak-anak ibu semuanya suka mangga ya. Semuanya ini dijual di pasar. Untuk bayam, satu ikatnya itu Rp1.000. Kalau tempe, satu potongnya dijual dengan harga Rp2.000. Untuk mangga, 1 kilonya Rp5.000. Nah, mungkin anak-anak ibu kalau pergi ke pasar atau melihat uminya belanja, harganya mungkin beda ya. Ya, bisa saja karena setiap pasar itu harganya berbeda-beda. Nah, kita lihat soal yang pertama. Barang apa yang harganya paling murah? Yuk, kita bandingkan. 1.000, 2.000, 5.000. Kalau paling murah ini berarti yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil nilainya? Bayam, betul. Bayam itu 1.000. 1.000 ini adalah nilai yang paling murah atau yang paling kecil daripada 2.000 dan 5.000. Kita lihat soal nomor 2 yuk. Barang apa yang harganya paling mahal? Nah, kalau paling mahal ini berarti yang nilainya paling tinggi. Di mana di sini yang paling tinggi? Bayam, tempe, atau mangga? Mangga, betul sekali. Buah-buahan yang anak-anak ibu suka. Nah, 1 kilogram mangga ini harganya 5.000. Nilainya ini yang paling tinggi di antara tempe atau bayam. Kita lihat soal yang nomor 3. Urutkan barang-barang di atas yang harganya paling murah. Urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling murah. Nah, kita harus perhatikan kata ini. Paling murah berarti dimulai oleh benda yang nilainya paling rendah atau paling murah. Yang pertama yang mana? Bayam, tempe, atau mangga? Benda yang harganya paling murah adalah bayam. Berarti bayam menempati posisi pertama. Lalu yang kedua? Yang kedua tempe. Nah, yang ketiga ini berarti yang paling mahal. Mangga. Berarti untuk jawabannya kita tulis 1 ikat bayam dikasih koma, 1 potong tempe dikasih koma, 1 kilogram mangga kasih titik. Nah, berarti masing-masing benda ini diberi pemisah berupa tanda koma. Nah, pasangkan harga berikut dengan nilai uangnya. Tadi tempe harganya Rp2.000. Yang mana uang Rp2.000? Di atas, di tengah, atau di bawah? Di sini, paling bawah. Ini adalah uang Rp2.000. Bisa kita membeli tempe. Kalau bayam harganya Rp1.000. Rp1.000 yang ini. Nah, kalau mangga kan tadi harganya Rp5.000. Ini adalah uang Rp5.000. Sampai sini, apakah anak-anak ibu sudah bisa mengerti? Sudah bisa paham? Kalau masih belum, coba diulang lagi ya videonya. Nggak apa-apa, diulang itu supaya kita menjadi lebih lancar. Supaya bisa lebih paham. Nah, untuk tugas hari ini, Nah, ini anak-anak ibu bisa membuat kata-katanya saja
Atau bagi yang mau, boleh membuat gambarnya supaya lebih indah, lebih cantik kelihatannya. Boleh. Bagi yang kurang suka menggambar, cukup kata-katanya saja. Soal yang pertama, barang apa yang harganya paling murah? Nah, ini dia. Kalau pertanyaan berarti diakhiri tanda tanya. Soal nomor 2, barang apa yang harganya paling mahal? Yang ketiga, urutkan barang-barang di atas dari yang harganya paling mahal. Ingat ya, dimulai dari yang paling mahal. Jangan lupa, setiap barang-barangnya itu dipisah dengan tanda koma. Oke? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin anak-anak ibu ada yang bertanya, Bu, kenapa sih kita baca doa penutup majelis terus? Dalam suatu pertemuan, dalam suatu perkumpulan, bisa jadi ada setan yang membisikkan hal-hal kejelekan. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah agar diberikan ampunan dari kejelekan-kejelekan tersebut. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.